Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan karena pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama hadir di rumah Tuhan untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan pada hari ini, dan biarlah kita boleh menikmati dan merasakan kasih cinta Tuhan melalui seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dari awal sampai selesai nantinya. Mari kita menyiapkan hati dan hidup kita di hadapan Tuhan dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Amin. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Baca bersama Yudas 1 ayat 20 sampai 21. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kita akan kembali menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita percaya bahwa mengikut Yesus adalah keputusan kita yang kita ambil dengan komitmen di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, kita percaya bahwa mengikut Yesus adalah jalan satu-satunya yang terbaik dalam hidup kita. Ikut Yesus. Jalan yang datar, bunga lebat atau sumber air yang sejuk, hatiku tenang bila Yesus memimpinku menuju ke surga pastiku. Ikut Yesus, ikut
saja, kaum pria. Kaum wanita, hatiku tenang bila Yesus memimpinku. Ku tak gentar karena ya di sini. Sama-sama ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Manapun ikut Yesus, ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Kemana yang pimpin ku mau ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Ke tempat ku ikut Yesus, ikut Yesus. Kemana yang pimpin ku mau ikut Dia. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh menyadari bahwa betapa lemahnya hidup kami tanpa Engkau, dan betapa tak berartinya hidup kami tanpa pertolongan-Mu. Oleh sebab itu ketika kami boleh hadir di rumah Tuhan pada pagi hari ini, kami mohon Tuhan Engkau menyelidiki hati setiap kami. Jika ada dosa dan kesalahan yang kami masih sembunyikan, kami mohon biarlah dengan kejujuran kami mau membuka hati dan hidup kami di hadapan-Mu, dan sungguh-sungguh memohon pengampunan daripada Allah, sehingga hidup kami sungguh boleh berkenan di hadapan Tuhan. Penyembahan kami, doa kami, bahkan firman-Mu boleh menjamah hati setiap kami. Bapa, kami mau serahkan setiap kami pada pagi hari ini. Kami datang dari rumah kami masing-masing. Mungkin kami masih membawa berbagai persoalan dan pergumulan dalam hidup kami, yang kami percaya dan kami tahu bahwa Engkau mengetahui semuanya Tuhan. Mungkin ada dari kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit, ada yang bergumul karena masalah rumah tangga, pekerjaan, studi, dan hal-hal yang lain. Kami mohon belas kasihan Tuhan, menyembuhkan dan memulihkan setiap kami yang sakit, dan juga menolong kami, memberikan kami jalan keluar dalam setiap pergumulan dan persoalan hidup kami. Dan biarlah kami tetap boleh memandang kepada Allah bahwa Engkau Allah yang terus menopang kami, tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di balik setiap hal yang kami alami, perkara yang baik dan buruk, Engkau punya maksud yang baik bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah ketika kami boleh menghadap hadirat-Mu pada pagi hari ini, kami boleh mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup kami. Sehingga ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami boleh merasakan lawatan Tuhan yang baru. Sehingga kami boleh siap kembali menjalani seluruh aktivitas kami dengan baik. Tuhan, kami terus berdoa menyerahkan untuk gereja kami di tempat ini. Kami bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan, untuk para majelis, para pengurus, yang Tuhan sudah tempatkan untuk mereka boleh melayani pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami terus memohon kekuatan dan pertolongan daripada Allah untuk terus kami dipakai oleh-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, untuk boleh bersama-sama bergandengan tangan membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga melalui setiap kami nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan. Mungkin saat ini ada dari mereka yang mulai suam-suam kuku, ada yang mulai merasa tawar hati dalam iman mereka kepadamu. Kami rindu Tuhan Engkau menjamah hati mereka kembali, membawa mereka mendekat kepada Tuhan, sehingga di waktu-waktu yang akan datang mereka boleh bersama-sama dengan kami dalam setiap ibadah yang ada di gereja kami. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur tahun ini kami boleh merayakan hari kemerdekaan yang ke-77. Semua ada dalam anugerah-Mu, semua ada dalam pimpinan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami. Biarlah keselamatan yang daripada Kristus Tuhan anugerahkan di tengah-tengah bangsa kami. Kami rindu bangsa kami dipulihkan di tengah-tengah dampak pandemi yang masih belum berakhir hingga saat ini.
Biarlah setiap umat-Mu boleh mencari Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka satu-satunya. Urapi setiap gereja-gereja Tuhan, setiap kami anak-anak Tuhan, untuk kami boleh menjadi terang di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Dan biarlah perayaan HUT kemerdekaan pada tahun ini semua boleh membawa sukacita bagi kami, untuk kami boleh bersama-sama bangkit dari keterpurukan ini. Khususnya kami berdoa untuk acara gereja kami pada minggu depan yang akan secara khusus merayakan hari kemerdekaan dengan mengisinya dengan berbagai acara yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Kami juga berdoa biarlah Tuhan turut campur tangan, memberikan kami cuaca yang cerah, dan juga untuk seluruh panitia dan anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya. Biarlah kami boleh menikmati sukacita Tuhan melalui perayaan hari kemerdekaan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Khususnya kami bersyukur untuk Bapak Pendeta Dwi yang sudah Tuhan kirim untuk boleh melayani kami dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan urapi hamba-Mu, berkati sehingga sungguh firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat rohani bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Masih dengan sikap berdiri kita akan bersama-sama membacakan ayat firman Tuhan pada pagi hari ini yang menjadi landasan firman Tuhan diambil dari Lukas 5 ayatnya yang ke-27 hingga 39. Kita baca bergantian. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-27. Silakan jemaat sekalian membaca ayatnya yang ke sampai 32. Oh iya, sorry ya. Ya. Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Kita baca bergantian kalau begitu. Kaum wanita akan membaca ayat yang ke-27, kaum pria akan membacakan ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai, Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ya, amin. Silakan jemaat boleh duduk. Dalam kita mengikut Yesus hari-hari ini memang kita sedang diuji. Dan dengan berbagai persoalan dan pergumulan yang dialami oleh setiap umat, bahkan di seluruh muka bumi saat ini yang terlihat bertubi-tubi, entah itu karena dampak pandemi dan perang antara Rusia dan Ukraina yang telah membawa dampak yang sangat-sangat luas termasuk kita di Indonesia. Ada banyak anak-anak Tuhan yang mulai meragukan, di manakah Tuhan di saat aku sedang dalam persoalan seperti ini? Kenapa aku sudah berdoa tetapi sepertinya Tuhan tidak melakukan apa-apa? Biarlah pada pagi hari ini ketika kita boleh mengatakan bahwa aku mau mengikut Yesus, itu bukan sekedar ucapan dari bibir mulut kita, tapi sebuah doa yang muncul dari dalam hati kita bahwa sekalipun kita sudah mengikut Yesus, bukan berarti hidup kita selalu baik, selalu lancar, tanpa persoalan dan pergumulan. Namun satu hal yang kita pasti tahu bahwa di tengah-tengah segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita hari ini, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan ada beserta dengan kita, Dia tidak akan pernah jauh dari setiap kita. Biarlah lagu ini kembali boleh membakar semangat kita, iman kita untuk terus mengikut Tuhan dan terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita menyanyikan pujian "Mengikut Yesus Keputusanku", dan kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan di kotak yang sudah ada di depan ini, sekaligus 2 amplop yang sudah kita terima untuk dimasukkan. Mengikut Yesus Keputusanku.
masuk dalam doa syukur, jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kami persilakan Bapak Tanto memimpin kita di dalam doa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita sungguh bersyukur seperti yang tadi sudah saya bawa dalam doa juga. Setelah hampir 3 tahun lebih ya Pak, apa 2 tahun kita nggak ketemu ya, selama pandemi ya Pak ya. Nah, Pak Dwi tidak bisa datang di tempat ini karena memang masa-masa pandemi, kita juga membatasi semuanya. Tapi puji Tuhan pada hari ini hambanya boleh kembali hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini untuk melayani firman Tuhan yang bertemakan mengikut Yesus keputusanku. Oleh sebab itu mari kita menyiapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita naikkan pujian Ku Tetap Setia. Saya persilakan. Kami mengaminkan syair lagu ini Bapa. Kami rindu untuk tetap setia sampai akhir hidup kami. Kami rindu untuk terus belajar setia sebagaimana kesetiaan Tuhan kepada kami. Berbicaralah Bapa, karena setiap kami rindu untuk mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar bersama, belajar bersama, untuk bertumbuh bersama, mengenal akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom. Pertama saya minta izin untuk buka ini ya. Saya tidak bisa konsentrasi full kalau ada sesuatu yang mengganggu atau pakai seperti ini. Jadi biasa saya minta izin untuk membukanya. Puji nama Tuhan, setelah pandemi kita bisa lalui bersama, kita bisa mengadakan ibadah kembali, sehingga kita bisa bertemu kembali. Kami hanya bisa memantau kondisi keadaan teman-teman, hamba-hamba Tuhan,
bahkan jemaat, terlebih lagi gereja-gereja, ada berita apa dan lain sebagainya kami mengikuti. Tentu saja hanya dari medsos karena kita tidak bisa berkunjung satu dengan yang lain. Tapi puji Tuhan, beberapa minggu yang lalu saya ditelepon sama Pak Hadi, Pak Pendeta ya, sekarang luar biasa sudah ditahfiz kemarin. Mohon maaf kami tidak bisa hadir. Kami diundang untuk bisa melayani. Puji Tuhan kita bisa hadir bersama-sama kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, nats yang diberikan kepada kami, kepada saya diambil dari Lukas pasal 5 ayat 27. Ternyata setelah saya cek lagi itu sampai 39. Lalu saya mengembalikannya ke Pak Hadi, itu cuma sampai 32. Saya mohon maaf sekali. Ya, kemarin seperti itu agak sedikit ngeblank. Ya. Tapi puji Tuhan tidak ada masalah. Nanti saya akan coba lihat atau kita akan coba renungkan bersama, pelajari bersama tentang nats ini. Temanya adalah tentang mengikut Yesus, keputusanku. Saudara, mengikut Yesus itu bukan semacam dadakan, bukan semacam akal-akalan, tetapi komitmen, keputusan. Keputusan dituntut ketika kita ada penawaran, ketika kita ada panggilan. Kita berani enggak mengambil keputusan dalam hal ini mengikuti Yesus. Saudara, saya akan menyoroti di ayat 27 dan 28. Di sana menarik karena kekristenan identik dengan panggilan. Kekristenan bukan rombongan, hanya asal yo ikut-ikutan. Enggak. Tetapi kekristenan lebih panggilan secara pribadi. Apakah terpanggil? Lalu bagaimana sikap terhadap panggilan itu? Tawaran itu. Ayat 27 Saudara. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi, atau dalam Matius ditulis Matius. Lewi sama dengan Matius. Sedang duduk di rumah cukai. Di rumah cukai, Lewi sedang melayani, sedang bekerja di kantornya sendiri. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Saudara, menarik. Dasar keputusan untuk menjadi seorang Kristen, atau bahasa umumnya adalah beragama Kristen, ada 4 dasar kalau saya lihat dari ayat yang ke-27 dan 28. Yang pertama adalah ada panggilan Yesus secara pribadi. Ikutlah aku. Saudara, ketika Bapak Ibu mengikuti KKR atau kebaktian minggu seperti ini, atau bahkan di PAP atau kebaktian di rumah tangga masing-masing, atau kelompok persekutuan, kadang ada penawaran-penawaran atau undangan-undangan untuk menerima Yesus. Nah, di situ Saudara, ketika orang mengundang sebenarnya tanpa mungkin dia tidak sadari bahwa dia hanya menyampaikan undangan itu karena undangan itu adalah pesan Tuhan. Nah, yang jadi persoalan adalah pertama, ada panggilan Yesus, ayat 27. Kalau panggilan itu jelas, kalau sudah yakin panggilan itu,
maka dibutuhkan ada respon terhadap panggilan itu. Ayat 28. Maka berdirilah Lewi. Saudara, ini respon dari seorang Lewi, seorang pemungut cukai. Saudara tahu, kita semua tahu bahwa kalau zaman sekarang perpajakan adalah sebuah kantor yang sangat diidamkan karena gajinya gede, uangnya banyak. Tapi zaman dulu, zaman kondisi ini, pemungut cukai adalah identik dengan pekerjaan haram bagi orang Yahudi, elit agama Yahudi. Berdosa. Tapi itu harus dijalankan karena ini adalah layanan yang diperintahkan oleh pemerintahan Romawi sebagai penjajah untuk menarik pajak dari bangsa Yahudi. Dan Lewi sebagai orang Yahudi ambil bagian untuk menerima pekerjaan itu. Dan itu dibenci oleh bangsanya. Tapi duitnya banyak. Diharamkan oleh bangsanya. Tapi uangnya banyak. Ini yang jadi problem di situ. Ketika Lewi sedang aktif bekerja, ketika dia sedang merasa bahwa ini adalah hidupnya, ini adalah cara hidupnya, ini adalah jalan hidupnya. Tiba-tiba Yesus datang lewat, ikutlah aku, memanggil dia untuk mengikut Yesus. Saudara, kalau Lewi ini pegawai perpajakan atau cukai, tentu Lewi bukan orang bodoh, orang pinter. Dan saya yakin Lewi sudah mendapatkan informasi-informasi dari orang-orang yang hilir mudik untuk membayar pajak di kantornya. Selama ini mungkin Lewi hanya mendengar nama Yesus. Selama ini mungkin hanya ngerti dari banyak orang yang datang ke kantor atau ke pekerjaannya. Tetapi hari itu Yesus sendiri yang lewat dan menunjuk kepada dia, ikutlah aku. Saudara, berhubungan dengan keputusan, harus ada penawaran, panggilan, harus ada respon. Lewi merespon, maka berdirilah dia. Itu respon pertama. Berdiri bagi orang yang sedang menghadapi banyak uang itu risiko besar. Tapi itu yang dilakukan. Setelah dia berdiri, hal yang ketiga, ada harga yang harus dibayar. Yaitu apa? Meninggalkan sesuatu. Masih ayat 28. Bagian yang kedua, masuk ke bagian ketiga, meninggalkan segala sesuatu. Saudara, ada banyak orang yang mengaku Kristen, tapi sayang sekali hanya mendengar, responnya ya saya ikut Yesus, saya minta dibaptis. Tapi lupa hal yang ketiga yang dilakukan seperti oleh Lewi, yaitu meninggalkan sesuatu. Meninggalkan sesuatu itu sebenarnya bicara tentang bayar harga. Kehidupan Lewi yang sudah mapan secara jasmani, material, dia siap tinggalkan untuk mengikuti keputusan panggilan mengikut Yesus. Mungkin orang lain berkata gila dia, terlalu berani dia.
Tapi bagi Levi ini kenyataannya. Dia merespon panggilan Yesus untuk mengikutinya dengan berdiri. Lalu tidak hanya berhenti berdiri di kantornya, berdiri di depan mejanya, tapi juga meninggalkan sesuatu, artinya membereskan semua urusan. Ada banyak petobat baru yang datang kepada Tuhan, sayang tidak dibereskan. Mentornya tidak mengarahkan untuk membereskan masa lalunya. Sehingga apa yang terjadi? Masa lalunya ketika mulai dalam pertengahan pengiringan akan Tuhan, masa lalunya mulai mengorek, mulai menyerang, dan membuat orang itu menjadi pusing sendiri dan tidak tahan. Ini sangat berbahaya. Levi tidak begitu. Ada harga yang harus dibayar oleh orang yang mengambil keputusan berani untuk mengikut Yesus, menanggalkan segala sesuatu. Kalau terikat dengan okultisme, tanggalkan okultisme itu. Kalau terikat dengan masalah karakter yang tidak baik, tanggalkan karakter yang tidak baik, kebiasaan yang tidak baik. Itu harus dikerat dengan penuh kesadaran diri. Dan itu sama dengan menyalibkan dirinya sendiri. Ini yang membuat Levi eksis, tetap mengikuti Yesus. Karena dia berhasil melepaskan masa lalunya, meninggalkan masa lalunya, cap yang sudah diharamkan oleh bangsa Yahudi, cap diri yang sudah dianggap berdosa oleh bangsa Yahudi, oleh elit agama Yahudi. Dia tanggalkan, dia lepaskan. Ukuran yang dia pakai tidak lagi ukuran elit agama Yahudi, tapi ukuran Yesus. Ini penting sebenarnya. Sehingga ketika saking senangnya Levi dipanggil oleh Yesus, dipilih oleh Yesus, lalu dia tanggapi dengan serius. Lalu dia mengadakan perjamuan makan besar di rumahnya. Dia mengundang banyak teman. Yang hadir juga banyak orang Farisi. Dan mulai dikritik. Kenapa Yesus dan murid-muridnya mau makan bersama, sehidangan, semeja, bahkan serumah dengan orang berdosa? Jawaban Yesus, bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Yang perlu pertolongan, yang perlu dokter, yang perlu tabib, itu adalah orang yang sakit. Dan Yesus datang untuk mencari orang yang merasa dirinya berdosa supaya mengalami pertobatan. Itu dijelaskan ayat di bawahnya. Dan Yesus mau. Ini adalah persoalan baru bagi bangsa Yahudi, bagi elit agama Yahudi. Karena mereka sudah kental dengan stigma bahwa pemungut cukai itu haram, pekerjaannya itu haram, pemungutnya itu berdosa. Itu stigma negatif yang sudah melekat. Tiba-tiba Yesus memilih pemungut cukai. Bahkan berani dan mau makan di sana. Ini berlawanan sekali. Tapi ini yang dilakukan oleh Tuhan. Mengapa Tuhan sepertinya wajib membela Levi? Saudara lihat di sana. Ketika para ahli Taurat mulai kasak-kusuk, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Ayat 30. Ayat 31,
Yesus membela, menjawab, menangkis serangan mereka. 31. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Mengapa demikian? Yes. Kalau Lewi dianggap orang berdosa, gak ada masalah, memang orang berdosa. Kalau pekerjaan pemungut cukai itu dianggap haram, itu terserah, itu masalah politis. Yesus tidak masuk ke ranah politik. Tapi Yesus masuk ke ranah masalah berdosa. Sehingga ayat itu di ayat 32, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi untuk memanggil orang berdosa, dengan tujuan supaya orang itu bertobat. Itulah sebabnya ketika orang mau mengikut Yesus, itu sebenarnya orang itu mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Dan tidak bisa mundur lagi. Ketika orang itu mau melepaskan masa lalunya, stigma masa lalunya, kondisi masa lalunya yang mungkin tidak dihargai, mungkin tidak dianggap, serahkan semua kepada Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Lewi. Sehingga yang keempat, apa yang dikatakan di ayat yang ke-28 itu, terakhir, lalu mengikut dia. Banyak orang berbondong-bondong yang lalu ikut dia, tapi tidak mau meninggalkan sesuatu yang memberatkan, yang menjadi beban, yang menyerimpungi hidupnya selama ini. Ini yang berat, saudara. Perjalanan hidup kekristenan menjadi berat. Karena yang Tuhan mau adalah ketika orang itu mendapat panggilan seperti Lewi, dia harus merespon. Siap enggak ya? Ketika dia siap, maka dia harus melanjutkan respon berikutnya. Harus berani bayar harga. Berapapun harganya, apapun yang dikehendaki Tuhan. Dia mulai kuliti, dia mulai lepaskan. Lalu yang keempat adalah harus ada tindakan nyata. Sudah melepaskan, ya Pak, saya sudah bertobat, gak lakukan, gak nyuri lagi. Banyak saudara yang di sana. Karena tindakan real yang terakhir ini yang menentukan, yaitu lalu mengikut Yesus. Ada banyak orang yang berubah menjadi baik di luar sana. Ada banyak orang yang mengalami pertobatan, perubahan yang luar biasa di luar sana. Tetapi kalau orang itu sudah berubah, meski orang itu sudah berubah menjadi baik, menjadi dermawan, menjadi luar biasa, kelihatan menjadi saleh, tapi tidak mengikut Yesus, maaf, bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mencari orang yang berdosa, pendosa, penjahat sekalipun, tidak ada masalah. Asal dia mau menanggapi, merespon dengan baik, lalu mau bayar harga dan melakukan pengulitan, menguliti kelemahan-kelemahannya, dilepaskan, ditanggalkan, lalu mengikut dia. Itu yang Tuhan inginkan. Saudara, ada dua macam Kristen di dunia ini. Tidak usah jauh-jauh, seluruh dunia tidak usah, di sekitar kita. Yang pertama adalah ada Kristen, saya sering katakan peternakan. Kristen ada karena dilahirkan,
Kristen peternakan, Kristen kelahiran. Bapakku Kristen, ibuku Kristen, saya otomatis Kristen. Saudara, ini yang agak berat untuk apa? Mengalami perubahan yang betul-betul drastis. Karena merasa dalam zona nyaman. Bapakku Kristen, ibuku Kristen, otomatis dong saya ini Kristen. Saudara, murid Kristus tidak ada yang otomatis. Harus melalui komitmen, harus melalui keputusan. Ini penting. Ada banyak terjadi Kristen peternakan atau mengandalkan hanya merasa, oh saya dilahirkan dari Kristen, dari sejak kandungan sudah Kristen. Nanti dulu. Kalau Bapak Ibu baca selanjutnya sampai ayat 39, menarik. Karena saya mempelajarinya sampai ayat 39. Mengapa saudara? Kalau kita hanya bangga dilahirkan dalam keluarga Kristen, lalu merasa otomatis Kristen, maka kita terjebak seperti yang Tuhan Yesus katakan. Kita seperti anggur lama yang ditaruh di kirbat lama. Kita merasa sudah aman. Sehingga ada perubahan apapun, ada sesuatu apapun, ada pembaruan apapun, ada kegerakan Roh Kudus apapun, dia nggak mau bergeming. Karena dia merasa, ayat 39, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik bagi dia. Ini bicara perjanjian baru, perjanjian lama. Menarik saudara. Hati-hati. Itulah sebabnya Tuhan Yesus juga menyindir, hati-hati. Yang terdahulu akan bisa menjadi yang terkemudian. Yang terkemudian akan bisa menjadi terdahulu. Yang merasa sudah lama mengikuti Yesus, tahu-tahu ternyata saya belum mengalami perjumpaan pribadi, kelahiran baru dengan Tuhan. John Wesley pernah mengalami itu. Sudah menjadi pendeta lama sekali, berkhotbah malang melintang. Satu waktu dia mengalami pertobatan, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ternyata harus ada komitmen, pengakuan, keputusan. Saya menerima Yesus secara pribadi, bukan karena bapakku Kristen, ibuku Kristen, lalu otomatis saya Kristen. Enggak. Yang kedua, ini kekristenan peternakan. Yang kedua, kekristenan atau Kristen pabrikan. Pabrikan itu maksudnya dari tidak ada menjadi ada. Yang tadinya tidak kenal Yesus sama sekali menjadi mendengar, lalu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ini dibuat, dibentuk, diproses. Istilahnya Kristen pabrikan. Kristen pabrikan biasanya lebih luar biasa karena dia mengandalkan pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan Kristus. Dia ibaratnya anggur baru. Kalau anggur baru ini disimpan, ditaruh di kantong yang baru, kantongnya jebol, tumpah. Karena tidak bisa. Ada fermentasi yang dahsyat yang membuat kantong itu nggak tahan.
Maka anggur yang baru membutuhkan kantong yang baru. Saudara, saya menyadari bicara masalah usia. Tadi saya sharing di depan. Saya tinggal sekitar 3 tahunan baru boleh mengajukan emeritus, pensiun jadi gembala. Harus mencari orang baru untuk naik menjadi gembala, pemimpin. Tidak gampang ternyata, saudara. Tidak mudah. Karena harus ada proses, ada pembentukan, dan itu tidak ujuk-ujuk jadi. Nah, sama. Ada perjanjian baru muncul. Namun sebelumnya pasti ada perjanjian lama. Ada penggenapan janji Tuhan di perjanjian baru. Yes, pasti sebelumnya ada janji-janji yang mungkin lama sekali, atau kurang begitu lama, atau yang baru saja perjanjian lama. Itu cara Tuhan, dan gambarannya adalah seperti ini. Anggur yang lama tidak masalah, tidak salah. Kantong yang lama juga tidak salah. Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika anggur yang baru ditaruh di kantong yang lama, pecah, bocor, dan percuma. Dan Bapak Ibu, kita semua sekarang adalah hidup di bawah kasih karunia, bukan lagi di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat tidak hilang, tidak musnah, tapi hukum Taurat tetap berjalan bagi orang yang di luar Yesus, karena belum ada yang menggenapi, belum ada yang bayar bagi mereka. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang berkomitmen mengikut Yesus adalah keputusanku, maka Bapak Ibu ditarik, dipindah. Yang seharusnya ada di bawah hukum Taurat dengan segala efek, akibat, dan tuntutannya, maka saudara sekarang ada di bawah hukum kasih karunia. Hukum Taurat tetap berjalan bagi orang yang tidak percaya Yesus dengan segala konsekuensinya. Tapi hukum kasih karunia dinikmati oleh orang-orang yang di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau akhir-akhir ini kita mendengar ada banyak orang yang berpindah agama. Saudara, kata pindah agama dari Kristen jadi mualaf dan lain sebagainya, saudara tidak usah risau. Mengapa demikian? Mengapa bisa? Jawabannya adalah karena dia belum pernah mengambil keputusan mengikuti Yesus. Meskipun mungkin pernah mengaku saya beragama Kristen. Pengakuan beragama Kristen berbeda dengan pengakuan untuk mengikut Yesus. Karena ini sangat pribadi. Ketika orang itu mengaku mengikut Yesus dengan serius seperti Levi, maka Roh Kudus akan turun dan memeteraikan dia, memberikan kemampuan baru, ada perubahan, ada pembaruan, dan juga ada kemampuan baru yang ditanam pada orang itu. Ini saudara, hebatnya ketika Bapak Ibu berani mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Itulah sebabnya seringkali hubungan antara Kristus dengan jemaat digambarkan hubungan antara
seorang suami dengan istri. Ketika manakala seorang suami mengambil keputusan untuk mengambil wanitanya sebagai istri, atau sebaliknya, wanita itu mengambil keputusan untuk menerima seorang laki-laki itu menjadi suaminya, maka saat itu deal, tidak ada alasan apapun yang bisa memisahkan dia. Itu arti keputusan. Baik dalam suka maupun duka, senang ataupun susah, sakit atau sehat, kaya atau miskin, misalnya gitu ya. Kalau saya tambahi biasanya, baik dalam kondisi gendut atau kurus, atau sebaliknya gitu ya. Kadang-kadang ada juga yang merasa tambah istri tambah gemuk, lalu mulai berpaling. Kalau paling hati enggak, cuma berpaling body Pak, kan repot sudah. Maka kadang saya tambahin dikit lah. Saudara, itu komitmen seumur hidup, keputusan seumur hidup. Itulah sebabnya suka duka ketika kita mengiring Yesus, berjalan di jalan Yesus. Bahasa Purwokertonya nibetangi, tidak masalah. Tetapi yang penting adalah pada akhirnya kita tetap setia, karena Tuhan melihat kesetiaanmu dalam proses yang mungkin jatuh bangun, dalam proses yang mungkin tidak mengenakan, tapi hasil akhirnya kamu akan dilihat di sana setia enggak. Kita mati dalam nama siapa? Itu yang terpenting. Itu yang ditunggu. Dan itu penghiburan kita semua. Kalau kita apapun perjalanan hidup kita, bagaimanapun kondisi kita dan lain sebagainya, asal kita tetap percaya, menerima, dan komitmen memegang janji, keputusan kita mengikut Yesus, hasil akhirnya kita akan bersama, diam bersama Yesus. Di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana Yesus berada, kita berada di sana. Kiranya firman ini menolong kita membuka bahwa keputusan untuk mengikut Yesus itu adalah menjadi keputusanku, bukan keputusan rombongan. Ada cemuan, tidak masalah, tapi ini keputusanku Pak. Ada tantangan, tidak masalah, karena ini keputusanku mengikut Yesus. Dan ini perlu pembuktian sampai akhir hayat kita. Keputusan itu berlaku. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Glory, haleluya, Jesus praise. Bapa di dalam surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus, mohon Engkau menerjemahkan firman-Mu lebih jelas lagi. Mengikut Yesus adalah keputusan setiap pribadi kami. Kami rindu belajar dari seorang Lewi tadi, merespon dengan baik, berani untuk menanggalkan segala sesuatu yang selama ini mungkin merintangi hidupnya, berani untuk bayar harga dan mengikut Engkau. Bapa, mungkin kami sudah melaksanakannya, mungkin kami sudah berkomitmen, tapi biarlah kebenaran firman ini semakin mengokohkan kepada setiap kami tentang komitmen, keputusan, janji kami untuk mengikut Engkau.
apapun kondisi dan situasi di sekitar kami, tantangan rintangan di sekitar kami, halangan sandungan di sekitar kami, ajari kami Tuhan untuk setia memegang keputusan kami mengikut Engkau. Biarlah firman ini menolong setiap kami, memperbaharui komitmen kami, mengingatkan kami dan terus kembali. Hanya Engkau yang kami puji. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman ini. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dwi untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan juga keluarga. Mari kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembalikan segala puji dan hormat kita kepada Allah dalam ibadah ini dengan menaikkan pujian doksologi, dan nanti kita akan menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Hadi, dan kita tutup dengan pujian amin. Puji Allah sumber berkah, puji Dia Sang Penciptanya, puji Dia para malaikat, Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, jadilah pengikut Kristus yang setia, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saya akan membacakan beberapa warta untuk boleh menjadi perhatian kita bersama. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh anak-anak Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah kita minggu depan, tanggal 21 Agustus, liturgis adalah Ibu Heni, doa syafaat Ibu Karsya, doa syukur Bapak Bagio, LCD Saudari Intan, pemusik Saudari Siska. Berhubung minggu depan adalah ibadah khusus untuk perayaan HUT kemerdekaan, maka jemaat
bisa memakai celana panjang, tetap berpakaian sopan karena kita akan jalan sehat. Mudah-mudahan minggu depan cuacanya cerah seperti hari ini ya, sehingga acara kita boleh berlangsung dengan baik. Kita akan jalan sehat terlebih dahulu, nanti rutenya minggu depan akan diumumkan oleh panitia. Lalu kemudian pulang jalan sehat kita akan ibadah singkat, lalu akan dilanjutkan dengan lomba. Jadi jemaat bisa mengajak keluarga yang lain, memberitahu keluarga yang lain yang hari ini tidak bisa hadir supaya minggu depan bisa hadir. Lalu ibadah sekolah minggu akan digabung. Jadi sekolah minggunya bisa hadir bersama-sama dengan kita dari pagi. Dress code-nya atau boleh memakai baju merah atau putih seadanya Bapak Ibu ya. Kalau memang nggak punya juga nggak apa-apa, pakai baju yang ada saja gitu ya. Lalu pada tanggal 8, itu tanggal 16 ya, lalu tanggal 18 Agustus pada hari Kamis jam 6 sore ada KKR yang akan dilaksanakan oleh BAMAK bekerja sama dengan Gereja Gizi, diadakan di The Garden jam 6 sore ya. Jadi jika jemaat ada yang ingin hadir di KKR ini, silakan bisa langsung menuju ke lokasi di The Garden. Kemudian untuk persekutuan youth setiap Sabtu pukul 19 WIB dan ibadah sekolah minggu pada hari ini masih ada pukul 9. Mudah-mudahan anak-anak bisa datang, tidak ada lomba di RT masing-masing begitu ya. Ada lagi? Sudah ya? Baik, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan kita berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian Immanuel dan memberikan salam jauh. Saat teduh ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.